Sobat Sehat, kembali lagi ke podcast dokter kita Rumah Sakit Tebet. Senang sekali bisa kembali ke bincang sehat terkait informasi kesehatan yang intelektual. Jadi hari ini kita akan membahas tentang vertigo, apa itu vertigo, jenis-jenis vertigo, dan penyebab vertigo. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Ura yang akan memandu acara hari ini. Untuk hari ini kita akan kedatangan dokter spesialis saraf yang berkompeten atas nama Dr. Fitri. Halo dokter, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Fitri Rahma, spesialis neurologi. Ya dokter, apa kabar dok? Baik, Oke dokter, di sini kita akan bahas tentang vertigo ya dok ya. Mungkin banyak teman-teman yang bingung apa itu vertigo, apakah vertigo itu sama seperti pusing biasa dokter? Boleh dokter dijelaskan terkait vertigo sendiri itu apa? oke. Selamat siang Sobat Sehat. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari vertigo. Jadi, pasti Sobat Sehat banyak bertanya, apa itu vertigo? Beda nggak dengan pusing biasa? Sebenarnya kadang-kadang Sobat Sehat sering bingung. Nyeri kepala, pusing itu sama atau tidak? Terkadang kalian sering menyebutnya, saya pusing, saya sakit kepala. Jadi kita harus menyamakan dulu, sakit kepala atau nyeri kepala itu adalah nyeri ya. Sedangkan pusing itu atau vertigo adalah sensasi atau ilusi gerakan. Jadi kita merasa seperti diri kita yang berputar atau lingkungan kita yang berputar terhadap diri kita. Padahal sesungguhnya tidak. Dan disertai ada gejala tambahan seperti mual atau muntah. Oh baik, dok. Seperti itu ya dok, berarti pusing berputar ya dok ya? Iya. Kalau boleh tahu kenapa ya dok bisa pusing berputar dok? Oke, jadi keluhan vertigo atau pusing berputar itu akibat adanya miskomunikasi atau terjadi kegagalan atau kesalahan dari sistem keseimbangan. Jadi sistem keseimbangan itu ada sentral ataupun perifer. Nah, sistem keseimbangan itu ada di otak, setelah itu ada di mata, setelah itu ada di telinga dalam, setelah itu ada di medula spinalis atau di kaki kalau kita bisa bilang ya. Oke, Nah, baik. kalau di sentral itu biasanya di otak, setelah itu kalau yang di perifer ada telinga dalam. Oke, boleh dijelaskan dok jenis-jenis dan penyebab dari vertigo itu sendiri apa dok? Kan tadi banyak tuh penyebab-penyebabnya dok. Oke, jadi, nah kalau untuk vertigo itu ada dua. Oke, ada vertigo yang paling sering terjadi, itu adalah vertigo perifer. Oke, dan juga kalau yang jarang ya, tapi sebenarnya banyak juga, itu adalah vertigo sentral. Nah, kalau vertigo perifer, itu biasanya paling sering terjadi pada pasien ya, paling banyak itu adalah BPPV, bingan paroksimal posisional vertigo. Berarti itu adalah vertigo ringan akibat dipicu oleh posisi. Nah, itu dia vertigonya biasanya paling sering dipicu oleh perubahan posisi. Jadi dia akan pasien tuh paling banyak mengeluh bila dia terjadi perubahan posisi, di mana dia ketika menoleh atau dia posisi duduk berdiri atau dia bergerak sedikit dia pusingnya makin parah. Itu ada juga namanya labirinitis, itu ada infeksi pada telinga dalam. Biasanya ada namanya infeksi ya, berarti ada keluhan lain seperti demam. Setelah itu ada namanya Meniere disease, yaitu Meniere disease atau penyakit Meniere. Nah, itu adanya penumpukan cairan di telinga dalam. Setelah itu kalau dia sentral, berarti ada sesuatu di sentral, di kepala, di otak. Biasanya paling sering itu adalah diakibatkan stroke, setelah itu adanya keganasan, kayak gitu ya. Nah, kalau ada gangguan di sentral atau di otak, berarti ada gangguan ataupun defisit neurologis lainnya. Seperti kelemahan atau mati rasa sensasi tubuh, setelah itu ada bicara telo, setelah itu ada kesemutan atau baal sisi tubuh, seperti itu. Nah, kalau untuk yang paling sering terjadi yaitu BPV ya, itu biasanya akibat di dalam telinga dalam itu ada yang menjaga keseimbangan telinga, ya, ada garam di dalam telinga, gitu ya, yang menjaga keseimbangan itu lepas garam dalam telinga itu, sehingga menyebabkan dia lepas, jadi tidak seimbang, makanya terjadi vertigo dan dipengaruhi posisi. Ketika pasien menoleh atau perubahan posisi dia makin pusing. Baik. Jadi banyak ya dok ya penyebabnya ya sebenarnya ya. Tapi yang paling sering dari telinga ya dok Iya, ya. telinga dalam yang perifer. Oke. Kapan ya dok ya kita harus ke dokter? Boleh dijelaskan dok mungkin tanda-tanda bahaya dari vertigo itu sendiri dok? Oke, jadi untuk sobat sehat, kapan perlu ke dokter ya? Oke, sebenarnya vertigo itu bisa berhenti sendiri atau bisa ditangani sendiri.
Nah, untuk sobat sehat, biasanya kan vertigo yang paling sering terjadi itu adalah vertigo yang perifer ataupun BBPV ya, akibat dipicu perubahan posisi atau akibat adanya garam yang terlepas tadi. Nah, biasanya karena dipengaruhi posisi, kadang pasien tuh tahu posisi mana yang lebih nyaman. Kadang ada posisi yang lebih enak atau lebih perbaikan posisi ke kanan, ada yang posisi ke sebelah kiri. Tapi yang paling baik biasanya dia ada posisi terlentang, posisi terlentang tidur dan saat menutup mata. Setelah itu boleh juga karena adanya garam yang terlepas, lebih baik diet rendah garam. Setelah itu kurangin bergadang dan kurangin makanan atau minuman yang tinggi kafein seperti kopi. Nah, kapan kita perlu ke rumah sakit? Penting. Kenapa? Apabila pusingnya terjadi hebat, mual muntah, itu penting ke rumah sakit. Dan juga apabila adanya defisit neurologis lain. Kenapa kita takut pusing berputar ataupun vertigo itu adalah salah satu gejala vertigo yang sentral. Adanya gejala kelemah sisi tubuh mendadak, adanya nyeri kepala hebat, ataupun pusing yang sangat hebat yang terjadi mendadak, mati rasa sisi tubuh, kesemutan sisi tubuh, bicara pelo, itu lebih baik segera ke rumah sakit. Takutnya itu adalah salah satu gejala vertigo sentral yang ternyata itu adalah stroke. Oh, baik. Berarti itu tanda bahaya yang harus kita waspadai ya, Dok ya, sebagai orang yang terkena vertigo. Ya. Untuk tadi juga gaya hidupnya kurangi makan garam ya, Dok. Garam dan kafein, serta kalau bisa jangan bergadang. Oh, baik. Jangan begadang. Oke, dokter, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman sobat sehat di rumah terkait vertigonya, Dok? Oke, untuk sobat sehat yang memiliki vertigo, sebenarnya untuk terutama vertigo BBPV ya, untuk BBPV memang obat-obat yang kita berikan itu hanya obat untuk mengurangi gejala atau simptomatik. Nah, untuk penderita vertigo BBPV itu bisa dilakukan manuver-manuver untuk mengurangi gejala vertigo. Namun, manuver-manuver tersebut jangan dilakukan sendiri di rumah, tapi ada beberapa latihan manuver atau pelatihan keseimbangan yang bisa dilakukan sendiri, tapi sebelumnya harus sudah dilatih oleh ahlinya, yaitu spesialis neurologi atau rehab medik atau fisioterapi seperti itu. Jadi sebaiknya untuk orang-orang yang memiliki ataupun pasien yang memiliki vertigo, sebaiknya harus berobat ke ahlinya, yaitu spesialis neurologi. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang emang memiliki riwayat vertigo atau memiliki baru pertama kali nih mengalami vertigo, langsung ke dokter spesialis saraf aja ya, Dok ya, biar penanganannya lebih cepat dan tepat. Oke, sobat sehat, sekian dari episode hari ini terkait pembahasan vertigo. Jika teman-teman memiliki keluhan serupa, boleh ke dokter spesialis saraf terdekat ya, Dok ya. Ya. Oke, sekian dari episode ini. Salam sehat dan semangat.